kami untuk perkenalkan diri ya. Halo, perkenalkan saya Noval Dika Zaki. Hai, Nathan, saya Tarugo Matama. Halo, namaku Haikal Rizal. Halo, perkenalkan nama saya Tisha Desta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francia Priswitanti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christabel Alicia Patalatu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sia Maulina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Widya Manulu. Selamat menyaksikan. Oh, ini yang itu ya? Persebaya lawan Persija tadi malam itu. Kalian tahu nggak sih? Tahu. Yang Persebaya lawan Persija tadi malam. Ya, tahu kemana juga nonton tuh malam. Ya, ini skornya nih menang nih Persebaya. Iya, Persebaya itu kuat banget. Ya, Persebaya itu kuat banget. Ya. Memang pertahanan Surabaya itu memang mantap banget sih. Dari dulu kuat memang Surabaya. Ngomong-ngomong, aku jadi keinget ini pelajaran sejarah kemarin tentang Surabaya juga. Oh iya. Ada inget nggak? Oh iya. Yang bertempur ini kan? Iya. Yang tentang Surabaya itu. Ada yang tahu nggak sih cerita awalnya itu gimana? Aku tahu. Iya. Ini tentang insiden di Hotel Yamato. Kalian pernah dengar nggak? Oh, yang paling keren itu ya? Tahu dong? Oh iya. Yang perobekan itu kan, bendera biru. Iya benar banget. Nah itu sebenarnya kejadiannya itu tanggal 19 September 1945. Padahal 17 Agustus kita kan sudah merdeka. Iya. Nah peristiwa ini terjadi karena Belanda menyebarkan benderanya di Hotel Yamato. Sekarang kita kenal itu sebagai Hotel Majapahit. Makanya nggak ada lagi kalian tahu tentang Hotel Yamato kan. Nah itu kenapa ada insiden itu? Karena gagalnya perundingan Sudirman sama Weizmann dari pihak Belanda. Kalian tahu nggak Sudirman itu siapa? Tahu. Siapa? Gubernur Presiden itu ya? Oh iya, kalau dulu kan disebutnya residen ya. Mungkin kalau sekarang itu gubernur ya. Iya, benar banget. Nah, jadi mereka tuh gagal lah perundingannya, makanya terjadi insiden ini. Siapa yang nggak kesel coba? Kita kan udah merdeka, tahu-taunya bendera Belanda nggak dikibarkan di saat kita sudah merdeka. Pasti kesel banget dong orang Indonesia saat itu. Kalau kita Indonesia juga masih kita Ya kesal. lah, iya. Apalagi nggak ada persetujuan dari Indonesia. Ya benar. Nah, kalau nggak salah ya waktu itu pas 17 Agustus ada maklumat dikeluarkan oleh Soekarno, yaitu presiden pertama, mengeluarkan mulai tanggal 1 September 1945 bendera Indonesia dikibarkan di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Nah jadi itu sampai ke pelosok-pelosok Surabaya. Jadi mau di tempat strategis, mau di wilayah manapun di Surabaya, jangankan di Surabaya, di seluruh Indonesia pokoknya itu dikibarkan. Yang ketangkap sih kayak gitu. Oh iya, kan tadi ceria ada singgung pengibaran bendera Belanda kan? Iya. Nah, kalian tahu nggak tanggal berapa pengibaran bendera Belanda dilaksanakan? Belum tahu. 19 September. Yes, good. Tanggal 19 September teman-teman, tepatnya pada pukul 21 malam di tingkat atas Hotel Yamato. Nah, kemudian keesokan harinya pada saat pemuda-pemuda Surabaya melihat, ada bendera Belanda dikibarkan di Hotel Yamato tanpa adanya persetujuan dari Indonesia, mereka marah. Karena kayak masa langsung dikibarin gitu aja tanpa adanya izin, ya kita kesel dong, Ya, ya kan? kesel. Nah benar. Terus akhirnya keesokan harinya mereka marah dan ini nih kita lanjut ke topik selanjutnya. Ada yang tahu kita mau bahas topik apa? Apa tuh? Betul apa? Kepo ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas alasan gagalnya rapat Klepman sama Sudirman. Kenapa tuh alasannya? Iya kenapa? Alasannya apa ya? Oke, jadi alasannya itu adalah karena cuman simple thing aja sih. Karena pemimpin Belanda itu nggak mau menurunkan bendera Belanda. Tahu nggak pemimpinnya negara Belanda siapa waktu itu? Ada yang tahu? Itu yang dibilang tadi sama si ceria. Iya, si Kleopatra. Iya, itulah pemimpin negara Belanda pada saat itu. Nah, si Sudirman itu padahal ngomongnya
kayak santai aja gitu kan sama si Pleven kayak boleh nggak sih diturunin bendera Belanda, karena kan nggak ada persetujuan juga, nggak ada izinnya sama sekali, langsung asal dikibarkan di atas itu ya kita nggak terima dong sebagai negara Indonesia. Nah iya benar, Egois banget gak sih? iya benar, bendera Belanda dikibarkan. Ibaratnya kan mereka baru datang kan. Iya. Bendera cuma sopan. Yes. Apalagi kita udah merdeka juga. Iya benar, gak respect banget gak sih sama Belanda. Aduh, gimana sih Belanda ini? Nah, lanjut ya. Terus abis itu karena si Pleven gak mau menurunkan bendera itu, akhirnya disinilah klimaksnya. Kalian tahu klimaksnya apa? Tahu nggak klimaksnya? Tahu. Gimana tuh? Bukan, belum disobek. Klimaks itu adalah si Pleven ini dia tuh ngeluarin pistol. Dia ngeluarin pistol. Padahal iya, Untuk mancing siapa tuh? itulah untuk ngancam si Sudirman. Gara-gara dia nggak mau nurunin bendera Belanda. Tapi untungnya si Sudirman itu selamat. Mereka tuh berhasil keluar. Ada 3 pemuda yang berhasil keluar dari ruangan itu, karena di dalam ruangan itu pas si Pleven tadi ngeluarin senjata, pistol. Genting sih pasti itu kan. Sorry? Suasananya genting tuh pasti. Iya dong, pasti. Di situ malah terjadinya pertengkaran. Tapi untungnya ada 3 pemuda yang berhasil keluar. Kalian tahu nggak 3 pemuda itu siapa? Pasti ada Sudirman dong. Oh iya betul. Ayo 2 lagi ya, tahu nggak? Kurang tahu. Nah, jadi ada Sudirman, Haryono, dan juga Kusno Wibowo. Nah, itu mereka adalah 3 pemuda yang berhasil keluar dari ruangan pada saat itu. Dan akhirnya saat mereka berhasil keluar, disinilah terjadinya peristiwa perobekan bendera Belanda. Jadi 3 pemuda itu mereka berhasil keluar, kemudian mereka langsung lari cepat-cepat ke tingkat atas Hotel Yamato. Untuk apa? Robek. Yes, Bagian untuk biru. merobek bagian apa? Bagian biru. Ya, bagian biru dari bendera Belanda. Jadi tersisa bendera Merah dan putih. Jadi peristiwa itu sangat disambut dengan massa dan dipegikan merdeka berulang kali. Kita ngomong merdeka 3 kali ya. Oke? 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, gitu yang aku tahu. Jadi ya sekarang sudah merdeka, jadi semoga sudah tidak ada lagi ya pertengkaran di mana-mana. Iya benar. Kalian tahu nggak kalau resolusi jihad itu? Betul. Apa itu? Baru dengar, kami baru dengar. Belum ada yang tahu resolusi jihad. Belum. Jadi resolusi jihad itu Apa tuh? itu fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, fatwa itu tuh bertujuan untuk membangkitkan tuh para pemuda-pemuda, khususnya tuh orang yang beragama Muslim, untuk membela tanah air. Oh, Nah, oke. nah, jadi ini aku ceritain dari latar belakangnya dulu nih ya. Siap. Oke, jadi pada tanggal 29 September 1945 itu tuh datang lagi tuh ke Indonesia. Padahal kita udah merdeka tuh kan, tapi mereka tetap datang lagi tuh. Mereka ini diboncengi oleh Nica. Nica itu apa? Apa itu Nica? Nah, jadi Nica itu adalah singkatan dan kepanjangannya itu adalah Netherlands Indies Civil Administration. Apa Netherlands? Indies Civil Administration. Oh, yang ribet banget sih ngomongnya. Iya. Ribet banget. Pakai lanjut bang. Nah, jadi mereka itu bertujuan kembali ke Indonesia itu bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan dan administrasi Belanda yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu Soekarno tuh merasa khawatir karena jika terjadi peperangan kemungkinan Indonesia tuh nggak bakal bisa mengalahkan sekutu, karena ada jelas kan senjata-senjata mereka lebih memadai dan teknik peperangan mereka juga lebih unggul daripada Indonesia. Nah, oleh karena itu Jenderal Sudirman itu memberi saran kepada Soekarno untuk meminta Kiai Haji Asy'ari untuk memberikan fatwa. Nah, disitulah Kiai Haji Asy'ari itu langsung mengumpulkan para tinggi-tinggi NU yang ada di Sedawa dan Madura. Kalian tahu nggak itu apa? Tahu. Nahdlatul Ulama itu ya, Bang? Iya betul. Nah, jadi Nahdlatul Ulama itu diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salah kopi juga. Nah, jadi setelah Soekarno itu meminta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
Kiai Haji Hashim Asy'ari itu mengumpulkan tuh kan para petinggi-petinggi itu yang ada di Jawa dan Madura, kan ramai tuh kan. Nah setelah berkumpul, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga meminta para petinggi-petinggi NU Nahdlatul Ulama itu untuk melakukan sholat istiqoroh. Nah setelah itu mereka tuh melakukan rapat tuh kan. Nah, mereka tuh melakukan rapat di Surabaya, lebih tepatnya itu di Jalan Kubutan di Ansor pada tanggal 21 dan 22 Oktober. Dan setelah mereka melakukan rapat tuh, mereka tuh menghasilkan 3 rumusan penting. Apa tuh? 3 rumusan penting itulah sekarang yang dikenal sama revisi jihad. Kayaknya aku tahu deh 3 poin tadi. Jadi isinya itu yang pertama adalah setiap muslim tua, muda maupun yang miskin wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua adalah para pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut sebagai syuhada. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia yang memihak kepada penjajah disebut sebagai pemecah belah persatuan nasional dan oleh karena itu harus dihukum mati. Jadi dokumentasi misi jihad tadi itu ditulis dalam bentuk aksara Jawa atau pegon yang kemudian disebarluaskan lewat jaringan-jaringan pesantren hingga sampai ke media massa. Jadi resolusi jihad NU ini memompa semangat masyarakat dalam pertempuran besar pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober tahun 1945. Berikutnya adalah penetapan Hari Santri. Jadi penetapan Hari Santri tanggal 22 Oktober ini melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2015. Ada yang tahu nggak ini oleh Presiden siapa di bagian? Aku tahu. Siapa tuh? Itu tuh diputuskan oleh Presiden Jokowi bukan? Ya, benar sekali, oleh Presiden Joko Widodo ya. Jadi ini tuh dibuat sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan semangat para santri dan juga masyarakat Indonesia dalam bertarung melawan Belanda yang kembali datang dengan membonceng sekutu atau Inggris tadi. Nah, Belanda tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Dika, yang dimana dia itu adalah NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya nih, menurut kalian selesai proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, apakah bangsa Indonesia sudah berhenti menerima ancaman? Benar, ya benar sekali ya. Jadi bangsa Indonesia itu masih harus menghadapi ancaman baru dari kekuatan asing, yang dimana hal ini sudah diduga dari jauh-jauh hari oleh ulama pesantren akan terjadinya perang senjata tadi. Nah, ditambah lagi Jepang pada saat itu kalah dari sekutu dan juga kondisi tanah air yang sedang tidak stabil. Jadi selagi bangsa Jepang masih berkuasa atas Indonesia, mereka mengumpulkan para pemuda-pemuda Indonesia dan kebanyakan dari mereka itu adalah santri ya teman-teman, untuk dilatih secara militer. Nah, tapi sebelum itu mereka berunding dulu ya antara Jepang dan Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku ketua Nahdlatul Ulama. Jadi mereka itu berunding dan keluarlah keputusan kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari ini setuju dengan syarat bahwa pasukan para santri tadi ini berdiri sendiri dan tidak berada di bawah barisan Jepang. Nah, dari sinilah lahir yang namanya Laskar. Ada yang tahu? Laskar Ya, benar sekali, Laskar Hizbullah. Nah, ya Laskar Hizbullah. Jadi Laskar Hizbullah tadi menjadi kekuatan penting dalam pertempuran di Surabaya pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober tahun 1945. Dan perjuangan para santri, para ulama pesantren, dan juga para masyarakat Indonesia ini menjadi tonggak besar dalam sejarah perjuangan Indonesia kita. Biasa banget tuh akarnya. Waduh, ini nilai sejarahnya mantap ini kayaknya. Panjang berkali tinggi ya dijelasin. Wah, keren juga ya para pejuang Indonesia dulu. Iya dong. Oh iya, teman-teman Apresiasi. juga. Aku pernah dengar cerita pertempuran Surabaya juga. Pernah mendengar nggak? Iya. Tentang pasukan sekutu yang dipimpin Jenderal Malabi. Nah, pasukan ini dipimpin Jenderal Malabi datang ke Surabaya untuk datang Surabaya pada tahun 1945. Di tanggal 20 Oktober, tepatnya itu di Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kedatangan orang ini membawa sekitar 6.000 pasukan prajurit. Baik banget. Iya. Juga prajurit itu merupakan prajurit dari tentara Gurkha. Pada tahu nggak Gurkha itu tentara apa? Tahu. Iya, benar. Mereka itu dikenal sebagai tentara yang tangguh dan loyal. Terus. Nah, tujuan mereka datang ke Surabaya itu ada untuk mencuti senjata tentara Jepang.
dan juga untuk membebaskan tawanan perang pihak sekutu. Ya, dan selain itu mereka itu juga mereka juga dianggap ingin juga mengambil kebebasan atau kekuasaan kembali pihak Belanda yang ada di Indonesia. Nah, karena hal tersebutlah Indonesia dan kedua pihak ini melakukan negosiasi. Negosiasi itu diwakilkan oleh Jenderal Malaya sendiri dari pihak sekutu, dan pihak Indonesia itu diwakilkan oleh Komandan BKR atau diwakilkan yaitu Dr. Mustopo. Nah, teman-teman di sini ada nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak isi dari negosiasi? Apa sih? Tahu. Kayaknya Tahu nih. aku tahu deh tentang bagian hasil dari negosiasi kedua belah Apa pihak. tuh? Apa itu? Kalian mau tahu nggak hasil dari kedua belah pihak ini? Mau lah. Saya juga. Kami tahu juga kan. Ya, antara pihak sekutu maupun pihak Indonesia. Nah, di sini kan ada 3 poin. Yang pertama itu adalah poin pihak kedua belah pihak harus saling menghargai dan saling menghormati. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya ada nggak? Ya, betul yang dikatakan Nika. Tujuannya itu agar tidak adanya perpecahan belah antara kedua belah pihak. Nah, agar tidak ada terjadi ketumpahan darah, makanya itu dibuatlah kesepakatan harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, yang kedua itu adanya kerjasama antara pihak sekutu maupun rakyat Surabaya untuk menertibkan. Waktu itu kan Surabaya masih gencar-gencarnya kan, maka itu mereka mempunyai tujuan yang sama untuk menertibkan serta menjaga keamanan di Surabaya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pihak sekutu ini berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Nah, sedangkan kalau rakyat Surabaya ataupun dari pihak Indonesia akan menjaga dan menjamin keselamatan tentara sekutu yang berada di Surabaya. Nah, kesepakatan ini kan terlihat sangat seimbang kan, tidak ada pihak yang merugikan ya. Tapi ada nih awal mula konflik. Ada yang mau tahu nggak? Apa tuh? Apa tuh? Nah, kan pada 25 Oktober 1945 dibuat kesepakatannya, sedangkan pada 27 Oktober 1945 para sekutu ini mengeluarkan ultimatum dalam berbentuk pamflet. Nah, di dalam pamflet tersebut berisi pihak Indonesia harus menyerahkan senjata yang telah dilucuti dari tentara Jepang, harus mengembalikan ke para sekutu ini. Nah, pada ada tahu nggak cara pihak sekutu ini menyebarkan itu kayak mana? Aku tahu. Kayak mana tuh? Itu yang aku tahu ya, yang aku baca itu yang dikasih di pesawat, dijatuhin dari pesawat ya. Betul banget. Wih, ternyata nggak sia-sia aku belajar sejarah. Jadi para sekutu ini mencetak banyak pamflet, ribuan pamflet, kemudian disebarkan melalui udara. Nah, setelah itu kan berjatuhan kan, otomatis pamfletnya kemudian setelah diambil oleh masyarakat Surabaya, itu dibaca. Kan setelah dibaca, ini berupa ancaman, yaitu rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata hasil dari luncutan hasil melucuti dari tentara Jepang. Nah, sehingga masyarakat Surabaya ini merasa dikhianati serta merasa kecewa. Pasti juga merasa kecewa kan. Iya, jelas dong. Harusnya kan harus udah terikat sama kesepakatan tadi. Betul sekali. Udah deal kan tadi. Iya. tiba-tiba Bayangin deal. aja, ini senjata yang diambil. Ini berarti langsung ke intinya bahwa pihak sekutu ini mau menguasai Surabaya. Nah, sehingga daripada itu terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak tersebut. Ya, ada tahu nggak tanggal berapa? Tahu, kayak 28 Oktober hingga 30 Oktober. Berapa hari tuh? Ada yang tahu nggak? Iya, 2 hari. Ada yang tahu nggak tentang pertempuran tersebut? Oh iya. Jadi timbulnya beberapa konflik di antara kedua belah pihak itu pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 di Jembatan Merah, Surabaya. Iya. Perundingan ini selesai pada tanggal 30 Oktober itu juga, yaitu Presiden Soekarno dan Jenderal Hawthorne meninggalkan Surabaya pada pukul 17.00 pada saat itu juga. Ada yang tahu nggak dalam perundingan ini disepakati apa? Nggak tahu. Apa itu kesepakatannya tuh? Iya. Jadi dalam perundingan ini disepakati nama-nama anggota biro dari kedua belah pihak, yaitu untuk dari anggota biro dari pihak Inggris itu ada 5,
Itu bisa saya sebutkan beberapa saja, yaitu Brigadir A.W.S. Malabi, Kolonel L.H. Puts, dan rekan-rekannya. Untuk dari pihak Indonesia itu ada 9, yaitu ada Suyono, Sukono, Kusnanda, dan rekan-rekannya. Meskipun sudah diumumkan gencatan senjata, tetapi masih banyak di beberapa tempat terjadinya pertempuran. Oleh karena itu, anggota-anggota biro yang disepakati tadinya datang mengunjungi tempat-tempat tersebut dengan tujuan untuk menghentikan peperangan tersebut setempat-tempatnya. Kemudian pada pukul 17.00, para anggota biro dari kedua belah pihak ini pergi bersama-sama mengunjungi tempat-tempat tersebut. Ada yang tahu nggak tempat-tempatnya di mana aja? Oh, aku tahu. Aku tahu deh tempat terakhir itu di Bank Internasional di Jembatan Merah. Kalian tahu nggak sih Bank Internasional itu apa zaman dulunya? Bang berarti tempat Ada uang kan? Kurang tepat ya, zaman dulu itu bukan untuk bank, walaupun namanya Bank Internasional. Jadi itu Zaman dulu itu untuk perdagangan, pusat perdagangan pada zaman Belanda. Ilmu. Iya. catat kalau bank itu ternyata bukan harus bank. Iya. Bisa untuk lain juga, kepentingan lain. Tapi waktu itu bukan zaman Belanda lagi, udah dikuasai oleh Inggris. Nah, sehingga waktu itu para pemuda-pemuda ini mengepung bank tersebut, Bank Internasional itu, dan menuntut agar Brigadir Malabi itu segera menyerah. Tentu dong, Jenderal Malabi tidak mau segera menyerah. Tiba-tiba di dalam gedung itu suara dor. Iya, ada suara tembakan dari pihak Inggris kepada pemuda. Pemuda-pemuda itu pun segera menyerang balik serangan Inggris tersebut menggunakan senjata-senjata yang ada saja. Nah, kemudian itu kontak biro Indonesia, kontak biro Inggris. Nah, habis itu kontak biro Inggris itu nyamatin diri masing-masing, sehingga pengawal-pengawal Malabi pun pergi nyamatin diri masing-masing. Nah, waktu itu Jenderal Malabi itu jadi sasaran empuk para pemuda. Nah, mereka menyerang menggunakan apa? Kalian tahu nggak menggunakan apa? Apa itu? Menggunakan bambu runcing. Oh ya, bayonet itu ya? Oh iya, bambu runcing bayonet. Zaman dulu kan masih tradisional. Jadi bambu itu diruncingin ujungnya. Itu tuh. Nah, kalau yang kalian nggak tahu tuh, bayonet itu ada bagian ujung senapan, habis itu ada pisau di ujungnya. Itu dia. Sehingga Jenderal Malabi itu terbunuh pada saat itu. Nah, kalian tahu nggak? Tiba-tiba pihak Inggris ini menuntut. Nah, dia menuntut ini Jenderal Christensen pada tanggal 31 Oktober, Panglima Asnewi, karena terbunuhnya Malabi ini disebut pembunuhan. Nah, Kota Biro Indonesia pun mengklarifikasi bahwa itu bukan pembunuhan, tetapi atas dasar pertempuran. Nah, itu saja yang saya tahu teman-teman. Mungkin kalian tahu ada kesimpulan dari cerita-cerita yang jelas sampaikan tadi. Ya mungkin intinya perjuangan bangsa kita bukan main ya. Apalagi yang tadi sebelumnya kita udah merdeka, malahan harus menghadapi ancaman baru dari kekuatan asing. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai perjuangan para pahlawan kita di hari-hari sebelumnya, dan kita bisalah meneladaninya ya. Iya, kita harus Kita harus meneladani. menunjukkan sikap nasionalisme. Iya. Tugas kita untuk hari ini adalah untuk mempertahankan bangsanya aja. Siap. Perjuangan bangsa ya. Yes. Merdeka. Oke. Merdeka, merdeka, merdeka.